segi pembangunan SDM, pembangunan lintas-lintas sektoral kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di Kecamatan Palangga. Kemudian kita akan lebih banyak terkait dengan ke depan adalah bagaimana menjadikan KUA ini bagian dari program revitalisasi KUA yang tentunya ada 3 hal. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya ASN di KUA Kecamatan Palangga. Yang kedua, bagaimana integritas data kita. Tentunya ini berkaitan dengan pada siang hari ini, yaitu masalah arsip waris, dan memang perlu kita sama-sama harus memahami, karena kunci dari sebuah manajemen perkantoran itu adanya arsip. Sebab kantor ini tidak akan berjalan secara maksimal kalau kita tidak punya data yang tersimpan, tertata, kemudian memang tersusun rapi di dalam perkantoran. Saya sering katakan kepada teman-teman, lebih bagus kita kehilangan barang yang bisa dibeli setiap saat dibanding kita harus kehilangan sebuah arsip yang memang ruhnya kantor kita ini yang berkaitan dengan masalah hukum, masalah administrasi. Itu sangat dibutuhkan adanya penataan arsip yang memang harus lebih bagus dan lebih tertata, karena ini memang ruhnya sebuah perkantoran. Bagaimana kearsipan kita ini harus kita selalu benahi, sehingga kami satukan dalam satu ruangan. Cuma memang belum representatif karena memang banyak arsip kita yang sudah dimakan usia. Ini yang perlu kami pikirkan, bagaimana caranya ini sudah harus masuk di file-file pengarsipan secara digitalisasi. Ini searah dengan program KUA, yaitu bagaimana program digitalisasi layanan KUA. Inilah yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Ini sudah searah dengan kebijakan, bahwa memang sering saya katakan pada Haji Tata bahwa kapan Palangga ini kami diajarkan tentang masalah kearsipan, karena terus terang kita lebih cenderung pada konsep kekinian. Realitas hari ini itu yang kita kerjakan, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang lama yang sudah tersimpan ini kadang kita abaikan sehingga termakan rayap, kemudian kena hujan atau apa semua. Inilah sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Inilah peninggalan warisan kita kepada generasi kita ke depan, bahwa ada tonjol tanda tangannya di paling tersimpan di sini dulu, ada tonjol tanda tangannya sesaat di sini. Semua itu menjadikan sejarah. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Demikianlah saya sampaikan pada siang hari ini. Ini mengawali mukadimah pertemuan kita dalam ranah penyampaian materi tentang kearsipan. Pada kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Kasubag untuk memberikan arahan dan sambutannya kepada kami semua. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang ini kita masih bertemu dalam suasana sehat walafiat dan masih tetap kondisi prima. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana sampai pada detik ini kita masih teguh salam oleh beliau. Tadi memang jam sudah duhur,
langsung telepon Pak Kawan, Pak Mekan. Tiba-tiba ingat kegiatan dan rencana kita yang sudah dibicarakan beberapa minggu lalu oleh semua pejabat Arsiparis, Pak Haji Tata dan Bu Ayu, yang dimana beberapa waktu lalu kita baru sasar min 1, min 2, dan selanjutnya nanti kita ke KUA kecamatan. Kebetulan nanti menghadapi bulan suci Ramadan ini kita sasar untuk KUA dataran rendah. Kalau dataran tinggi balas ke normal kan, nanti bisa-bisa alasan musafir bukan di jalan. Nanti kalau kita sengaja tidak bersurat ke beliau kan nanti ditunda dulu. Jadi saya kalau Palangga itu siap siaga tiap saat, apalagi istilahnya ibu hamil, bapaknya siaga, siap menjaga tiap saat. Kalau Palangga itu siaga terus. Pasti jawaban juga Pak Kuah siap ditunggu. Jadi ngai kenalan di luar Pak Ketua, ada cara ada begini, kita juga itu. Jadi tujuan kita ini adalah mengadakan kunjungan dan pembinaan arsipal, arsip khususnya kearsipan. Alhamdulillah di kantor kita ini ada 2 pejabat khusus untuk arsiparis, pejabatan fungsional tertentu yang khusus menangani kearsipan. Karena betapa pentingnya suatu arsip, tata persuratan, surat keluar, surat masuk, cara penyimpanan, cara pemusnahan itu sudah diatur semua. Betapa pentingnya itu, maka diangkatlah pejabat yang khusus menangani hal tersebut. Seperti betapa pentingnya peristiwa nikah itu, kali angkatlah pejabat khusus menangani itu adalah penghulu. Betapa pentingnya penyuluh itu adalah diangkat sebagai penyuluh. Dan saya banggakan Pak Kepala KUA Kecamatan Palangga, ini adinda saya. Ya. Oh, kakanda saya. Soalnya mau dibilang tua. Nah, adinda. Yang kehormati Bapak para penghulu di lingkup kantor usaha agama Kecamatan Palangga, yang saya hormati Bapak Ibu para penyuluh dan staf. Jadi fungsi arsipal kita ini bagaimana menjaga dokumen-dokumen negara. Di situ ada tanda tangan dan stempel, itu suatu bukti otentik negara hadir di situ. Jadi misalnya ada tanda tangannya Pak Vulkan, bukan Vulkannya, tapi kepala KUA-nya dan kantornya ada stempel dan tanda tangan. Itu jadi pertanggungjawaban sampai suatu saat nanti dimusnahkan kembali. Dan bagaimana kita menata itu ya, makanya saya bersama kearsipan turun ke kecamatan-kecamatan unit satker untuk melihat bagaimana kondisi kearsipan kita, dan kalau ada kurang salah kita sama-sama belajar dan akan dibenahi untuk dirapikan. Jadi mulai dari tingkat kabupaten kita turun sampai di tingkat kecamatan. Dan ini fungsinya nanti banyak kejadian, misalnya ada dulu surat masuk, kenapa kok tidak ada? Padahal ada suratnya, cari suratnya. Misalnya surat keluar, ada perintahnya Papua, ada suratnya dulu keluar itu, mana buktinya, mana arsipnya? Nah, itu semua dibuka file-filenya. Dan misalkan itu setiap surat itu
dibuat 2 rangkap, 1 keluar. Apalagi yang saya disampaikan, misalnya ada perjalanan dinas kita keluar surat tugas, itu misalkan dibuat 2 rangkap, 1 pertanggungjawaban ke keuangan dan 1 pertanggungjawaban ke kepegawaian untuk rekap mengenai tukin kita nanti kehadiran kita. Apabila kita tidak ceklok, ada surat tugas yang dilihat, dan jangan sampai double. Ada surat tugas apalagi menggunakan perjalanan dinas, jangan juga ceklok. Ini yang banyak. Beberapa kemarin kegiatan semua ada kegiatan di penyuluh dilihat di Facebook hadir semua di acara kegiatan, tapi sementara dilihat cekloknya ada semua juga ceklok. Dan ini saya dengar bukan saja kita, tapi jangan sampai itu berlalu-lalu seperti ada dinas-dinas di pemerintah daerah. Saya dengar itu ada memberikan sekitar 400 juta. Karena itu ada surat tugasnya keluar ceklok togi. Jadi pasti ada salah satu yang tidak benar. Makanya kalau surat tugas itu kita yang baik-baik. Jadi itu surat tugas itu tentang bagaimana tadi keasipannya. Kalau tidak cekloki, ada surat tugas tak, itu suruh dicari. Itu salah satu menjaga naskah keasipan di kantor kita. Kenapa? Waktu saya ingat dulu di klub PIM 2008, kenapa Kementerian Agama terlalu banyak didengar terlalu kasus korupsinya? Karena pelaporan itu tadi, misalnya ini kembali ke tata naskah persuratan, suratnya ditujukan ke keuangan sebagai laporan, tapi kodenya di situ copy paste HJ misalnya, haji. Jadi orang di kemenangan persuratan dia HJ, langsung lempar ke bagian haji pada laporan keuangan. Jadi itu tidak terlapor. Nah di situ keuangan mestinya lari ke keuangan. Ya, itu juga tidak diaksikan karena bukan jurusan di sini. KUJ di sini. Malas tuh juga bawa ke keuangan, dan laporan-laporan keuangan tidak terlapor, akhirnya dianggap tidak ada LPJ-nya. Ya, begitu saya tidak terlalu panjang lebar, dan kita nanti akan serahkan ke ahlinya. Ini sebenarnya yang menangani bagian ditugaskan oleh Pak KUA untuk menangani tata persuratan, keasipan, mungkin 1-2 orang yang buat. Tapi bagus semua kita semua mendengar, karena ini merupakan pengetahuan bagi kita semua. Masih bantu-bantu, tidak ada salahnya kita mendengarkan semua. Saya pun juga masih ingin mendengarkan, karena baru-baru Ibu Ayu dengan Haji Tata kemarin ya hari Senin ke Kamil untuk mengikuti BIMTEK tersebut, masih segar-segarnya dapat ilmu di Kangguman. Silakan lebih demikian. Jika ada salah mohon maafkan. Allahumma bi'la qamtarik membuat kalau malamai surut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas segala sambutannya dari KUA Palangga, karena beliau sudah meninggalkan tempat. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, bersama saya hadir juga Arsiparis dari Kementerian Agama Kabupaten Goa, Bapak Haji Muhammad Sakir. Saya dengan beliau ini sama-sama fungsional Arsiparis. Jadi yang terkait dengan arsip semua di kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa berurusan dengan Pak Haji Sakir, dan kebetulan juga saya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai arsip, kita pasti bertanya, kenapa arsip itu penting? Karena arsip itu di dalamnya ada rekaman kegiatan. Jadi arsip itu di dalamnya mengandung nilai informasi, makanya arsip itu dianggap penting. Cuma kita terkadang
arsip itu hanya selebar kertas, jadi kita hanya memandangnya sebagai angin lalu, memandang sebagai sebelah mata saja. Tetapi arsip itu tanpa kita sadari, jika kita tidak kelola, itu akan menjadi bumerang sendiri buat kita, karena di dalam arsip itu terkandung nilai-nilai informasi. Misalnya, ketika kita dimintai data berapa penyuluh di KUA Palangga, kita kan otomatis ada data itu terekam dalam arsip. Berapa apalagi yang biasa di KUA selain penyuluh, penghulu ya, penghulu, pencatat nikah dan lain sebagainya. Itu kan semua terekam dalam arsip. Nah sekarang tinggal teknisnya, bagaimana kita menata arsip itu sehingga ketika kita butuhkan bisa kita dapatkan secara cepat dan tepat. Biasanya Bapak Ibu di KUA itu semua arsipnya itu bersifat dinamis. Artinya apa? Bahwa arsip itu kita masih butuhkan. Arsip dinamis itu ada dua kategori, ada yang bersifat aktif dan ada yang memasuki masa inaktif. Ketika dia masih bersifat aktif, cirinya bagaimana? Cirinya itu seperti dia masih sering dipergunakan minimal 10 kali dalam setahun. Kalau di KUA Pak, Kakek bisa kasih saya contoh data apa yang paling sering diminta di KUA yang paling sering, misalnya data tentang apa? Peristiwa nikah mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi data tentang peristiwa nikah itu kalau di KUA itu termasuk arsip aktif. Nah, sekarang bagaimana menatanya? Menatanya kita di Kementerian Agama itu sudah ada yang namanya kode kualifikasi. Kita punya tersendiri nih, beda dengan OPD perangkat daerah yang lain yang digunakan Pemda, beda dengan kita yang Kementerian Agama. Kita punya tata naskah dinas sendiri, karena berbicara tentang arsip dinamis itu ada 4 instrumennya Bapak Ibu. Yang pertama tentang tata naskah dinas, bagaimana kita menulis surat, nomor surat itu bagaimana cara menulisnya, yang tanda tangan, yang paraf di kiri itu siapa, paraf di kanan siapa, yang tanda tangan itu bagaimana, penulisan atas nama kepala dan lain sebagainya itu namanya tata naskah dinas. Tertuang kalau kita di Kementerian Agama itu pada KMA nomor 9 2016. Itu memang kita sudah punya regulasi tersendiri, aturan tersendiri tentang tata naskah dinas di Kementerian Agama. Kemudian ada kode kualifikasi. Setahu saya kalau KUA itu kode kualifikasinya BA, bidang agama Islam. Misalnya kalau kita di Kementerian Agama itu kode aplikasinya sistem menggunakan alfanumeric. Ada BA di depannya, itu berarti abjad. Kemudian 01 misalnya itu tentang apa. Semua itu tertuang dalam kode kualifikasi. Jadi Bapak Ibu yang biasa menggunakan mengurus surat masuk dan keluar, jangan sembarang menulis kode surat, karena kode surat itu juga kadang menggambarkan isi surat. Terkait dengan surat masuk dan surat keluar. Tapi Bapak Ibu saya mau tanya, kalau di sini ada berapa buku agenda Kak? Surat masuk dan keluar saja. Kalau SK mungkin Pak KUA enggak ya. Kalau SK mungkin ke Kandekap ya. Kalau Pak KUA mungkin enggak biasa mengeluarkan SK. Jadi Bapak Ibu di sini sudah punya 2 surat buku agenda, surat masuk dan keluar. Kalau menatanya bagaimana? Berdasarkan surat masuk dan surat keluar ya. Cara menatanya. Kenapa menatanya berdasarkan surat masuk surat keluar? Karena simple. Sebenarnya secara teknis kearsipan menata surat aktif itu tidak seperti itu. Kita menatanya itu berdasarkan sistem pembentasan. Misalnya ada panggilan pelatihan penyuluh, pasti namanya diklat penyuluh, kan pasti ada surat panggilannya. Nah, surat panggilannya itu nanti diarsipkan berdasarkan, setelah dipanggil biasa terbit surat tugas. Nanti setelah surat tugas ada SPD-nya biasanya. Setelah itu nanti setelah dia pelatihan ada laporannya. Nah, jadi seharusnya menatanya ini satu paket, mulai dari surat masuknya, panggilannya, terbitnya surat tugas, kemudian ada laporannya, ini satu paket. Seharusnya seperti itu pemberkasan arsip aktif. Tapi karena kita menjadi kebiasaan, biasanya itu hanya ditata berdasarkan surat masuk, surat keluar. Jadi ketika kita merangkaikan kegiatan ini menjadi suatu berkas, agak kelimpungan kita nanti nyarinya seperti itu. Kemudian penyusutan arsip.
Bapak Ibu, kita di Kementerian Agama sudah punya namanya JRA, Jadwal Retensi Arsip. JRA itu merupakan jangka waktu simpan arsip. Mulai dari arsip itu berapa lama dia bersifat aktif, kemudian inaktif, kemudian dia dipilah lagi apakah harus dimusnahkan atau bersifat statis, semua itu sudah diatur. Diaturnya itu dalam KMA nomor 13 tahun 2013. Nah, di situ semua kita bisa lihat. Kalau misalnya arsip apa, pelatihan tadi, berapa lama yang kita boleh simpan. Setelah itu dipindahkan ke record center. Record center itu tempat penyimpanan arsip-arsip inaktif, arsip-arsip yang sudah sangat jarang digunakan lagi. Itu gambaran, kurang lebih gambarannya secara umum tentang penataan arsip yang masih aktif kemudian berpindah ke inaktif. Bapak Ibu di sini sebenarnya KUA itu termasuk unit kerja, karena Bapak Ibu kadang menciptakan arsip, kadang juga menyimpan arsip yang masih aktif. Nanti ketika dia sudah jarang digunakan, dipindahkanlah dia ke record center namanya, atau record file sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif. Sebelum saya lebih lanjut, mungkin ada yang bisa di-sharingkan supaya saya tidak bersifat monoton. Bapak Ibu ada yang mungkin ya silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan ini. Kalau saya punya usul, Ibu, bagus kalau ada buku pedoman. Jadi buku pedoman ini dibagi ke KUA. Kalau buku nikah, apa kode suratnya? Kalau surat tugas, apa kode suratnya? Supaya kami di sini bisa langsung paham. Jadi belajar dari situ. Kalau hanya sekedar ceramah begini, tidak ada prakteknya. Terus terang saya mengisi surat, apakah surat masuk dan surat keluar, itu hanya berdasarkan dengan ini, mohon maaf saya lanjut ya. Pertama, berapa jumlah surat yang masuk dan keluar. Kalau misalnya surat keluar, kemudian kodenya, saya kasih masuk nomor suratnya, kemudian kode bulan, ya, kemudian kode akun terakhir. 3 elemen ini yang paling banyak di surat. Kenapa? Terus terang, kemarin saya dipanggil di Binsar zakat wakaf tentang persuratan wakaf, karena memang selama ini saya tidak pernah ditakar. Jadi saya ikuti saja apa yang ada di pikiran saya. Ya, persoalan W1, W2, W3, W4, W5 saya tidak tahu. Yang ada di arsip yang saya dapatkan peninggalannya di Ngawi hanya W2. Itu tahun dimulai juga. Ternyata kemarin ada kode-kodenya, W1 ini, W2 ini, W3 ini, W5 ini. Nah itulah semua. Jadi saya butuh sekali Ibu bagilah ke KUA. Walaupun misalnya biar saya yang fotokopi. Kalau yang penting bisa kita. Saya senang sekali ini hadir hari ini untuk kita bisa sama-sama berbenah. Karena terus terang satu sisi kelemahan kita memang di perkumpulan Pak. Saya tambahkan yang kedua, bukan cuma data nikah yang menjadi kendala bagi kami di sini, karena ini juga bagian dari tugas saya. Sampai sekarang itu data jumlah masjid, rumah ibadah. Kemarin kami dimintai data zakat, juga tidak ada. Jadi rumah ibadah, majelis taklim, TKTPA. Adapun ini yang ada, ya itu yang kita dapatkan. Data ini saja. Yang ada di papan ini. Dan itu yang kita rubah cuma tahunnya. Datanya tetap. Ya datanya tetap. Karena memang kelemahannya di situ. Ini mohon maaf ini, jadi enak. Memang saya syukur Ibu hadir, Bapak hadir, memberikan penjelasan kepada kita di sini tentang sifat. Karena saya cukup sementara itu, makasih. Atas sekalian saja. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Pertanyaan saya simpel saja, Bu. Berapa lama sebenarnya seluruh arsip itu dikatakan kadaluarsa atau expire atau dimusnahkan? Jadi apakah dilihat dari rentan waktu umur kita? Kalau umur kita ini kan antara 60-70 tahun, jadi itu sudah dianggap sudah bisa dimusnahkan gitu, supaya tidak menumpuk-numpuk di kantor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izinkan saya berdiri, boleh ya? Karena katanya kalau berdiri itu lebih kuat untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertama dari Pak siapa tadi Pak? Ada. Terima kasih Pak pertanyaannya. Terkait dengan dasar tadi penataan surat, kode-kode surat, seperti yang saya katakan tadi, kalau berbicara tentang penataan surat yang masih bersifat dinamis, itu ada 4 instrumennya, termasuk tadi yang TND tata naskah dinas. Di situ semua sudah diatur. Kami di kantor sementara menyusun buku terkait dengan panduan itu, tapi saya sudah bawa soft file-nya. Nanti saya share di nomornya Bapak apa yang kita pakai di Kementerian Agama terkait dengan tata naskah dinas itu. Jadi bagaimana penulisan surat-suratnya. Kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan kode-kode yang Bapak bilang tadi itu, memang kode-kode itu kebijakan internal. Jadi kode-kode itu sudah diatur dari kabupaten untuk menjadi tumpang tindih. Jadi nanti buku yang kami susun mulai dari dasar hukumnya yang tadi saya sebutkan itu KMA nomor 9/2016 tentang tata naskah dinas. Kemudian ada nanti kebijakan-kebijakan internal terkait dengan kode-kode. Kalau KUA Palangga nomor berapa itu memang ada. Itu kan maksud dan tujuannya untuk mempermudah menandai. Kalau kode surat ini dari Palangga, KUA Palangga itu maksud dan tujuannya. Terus saya lanjut ke Bapak yang selanjutnya Pak Mulyadi terkait dengan berapa lama arsip itu kadaluarsa, itu namanya jangka waktu simpannya Pak. Seperti yang saya katakan tadi, kita di Kementerian Agama itu sudah memiliki JRA, jadwal retensi arsip, yang merupakan tolak ukur buat kita untuk melihat berapa lama arsip ini disimpan. Ketika dia masih aktif, ketika dia sudah berpindah ke record center atau yang sudah bersifat inaktif. Jadi itu semua ada Pak, nanti saya share juga. Dia itu pedomannya KMA nomor 120/2013. Jadi tidak serta-merta kita boleh sudahlah ditimbang saja. Pak KB, saya ingatkan nih Bapak Ibu, menimbang arsip itu ada hukuman pidananya. Ada hukuman pidana. Arsip itu tidak boleh serta-merta karena dianggap kertas dipanggil tukang meloat, timbang. Salah Bapak Ibu, salah, tidak boleh sama sekali seperti itu. Karena kita sudah punya JRA, kemudian ada teknis pemusnahan. Kita pun memusnahkan arsip itu harus dengan seizin sekjen. Kalau arsip yang bersifat berhubungan dengan substansi teknis pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Saya itu Pak, ada